menyampaikan dongeng ya. Iya. Nah, ini kita langsung aja ketemu sama Kak Mora dan Gasi. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Mora. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbah Pentol. Nah, ini sehat Kak Mora ya? Alhamdulillah. Loh, aku belum disapa. Aku memang sengaja nih tadi rencananya mau bully kamu. Oh, jangan. Nanti aku nangis. Oh gitu ya, oke. Kabarnya kamu gimana? Alhamdulillah, aku baik. Ya, kamu nih, aku manggilnya Mbak apa Mas? Loh, aku ini anak kecil namanya Kasih aja. Oh kasih aja. Iya, gitu kasih ya. aja. Datang jam berapa tadi Kasih naik apa? Kasih naik motor ikut Kak Mora. Oh ikut terus kemana-mana ya. Iya. Nah Mora hari ini mau menghantarkan dongeng apa ini? Kita kan dongeng tentang aku senang sekolah sama aku anak hebat gitu. Sesi pertama aku senang Sekolah dulu. Iya. Yang kedua Aku anak hebat. Oke, berarti di sini untuk menjadi seseorang yang hebat kita harus rajin belajar, sekolah dan apa yang ngarani itu sergap. Tahu Iya. sergap kamu? Tahu, sergap dolin. Kok sergap dolin itu loh? Sergap sinau loh. Loh, iya, dolin itu juga bagian dari sinau loh. Kok bisa begitu gak sih? Loh, iya, lihat dolin itu ketemu orang baru. Jadi aku belajar sesuatu yang baru. Baru. Kalau dolinnya jajan gimana? Loh, yang tendai duit. Itu belajar bukan? Ya belajar keuangan. Tapi di sisi ya divisi penghabisan ya. Betul. Oke Kak Mora, waktu Iya. saya serahkan sepenuhnya pada jenengan dan Gasi. Dan adik-adik kita nikmati dongeng pertama dari Kak Mora dan Gasi tentang aku senang sekolah. Baik, terima kasih Mbak Pentol. Terima kasih Mbak Pentol. Aku dikasih kesempatan untuk cerita. Oke, saya juga mau mendengarkan. Nanti kalau saya ketiduran dibangunin ya. Oh, siap. Loh, jangan tidur. Ya, saya nanti kalau aku ketidurin dibangunan ya. Oke. Loh, kok ada bangunan? Nanti kalau Mbak Pentol ketidurin, kasih yang bangunan. Oh gitu, berarti ada bangunannya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Halo anak Indonesia yang luar biasa. Ketemu lagi sama Kak Mora dan Gasi yang hari ini sudah siap untuk menemani kalian bersama gitu ya di akhir pekan ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar sesuatu dari yang Kak Mora dan Gasi sampaikan buat kalian. Masya Allah. Oke. Anak Indonesia yang ganteng dan cantik yang luar biasa, dimanapun kalian berada, Kak Mora senang sekali menyapa kalian. Jadi sudah siapkan untuk mendengar dongeng tentang aku senang sekolah. Yo, Kak Mora dalam dongeng itu kan imajinatif toh. Kalau dongeng itu imajinatif. Iya. Nah terus aku ya apa? Loh, kamu dengerin juga. Baik teman-teman. Aku senang sekolah ini bercerita tentang seekor anak ayam. Loh, anak ayam? Iya. Di sebuah hutan tenteram gitu ya. Ada sekeluarga ayam. Oh, ayam itu kan bunyinya. Iya benar sekali, ada ayam jantan sama ayam betina dan kemudian mereka punya anak ayam namanya Acil. Namanya Acil. Iya, dan kebetulan Acil sedang bersiap-siap untuk sekolah di lingkungan baru. Namanya adalah PAUD Cahaya. PAUD Cahaya. Di PAUD Cahaya itu rumahnya agak jauh gitu kan ya dari sekolah PAUD-nya. Jadi kalau dia mau berangkat sekolah dia anterin sama ibunya gitu. Oh gitu. Sebentar Kak, dalam. Aku mau ingat sesuatu. Iya, mau ingat sesuatu tentang apa? Aku nyanyi dulu, soalnya aku juga habis masuk sekolah baru. Oh iya, kamu setiap hari masuk sekolah baru. Iya, apalagi mat sama gini ini. Iya, MPLS atau mat sama gitu ya. Iya, Gasi pergi ke sekolah baru hampir setiap hari. Iya, cerita sama teman baru. Tapi aku cerita sama mereka tuh tentang aku senang sekolah kok Kak. Oke, baik, gimana? Dengerin ya teman-teman. Kasih mau nyanyi. Aku senang sekolah
bermain, belajar gembira. Kalau kau besar, bigger, pasti jadi orang berguna. Pasti jadi orang berguna. Masya Allah, berguna bagi apa? Nusa bangsa. Masya Allah, sayang sama orang tua enggak? Iya. Alhamdulillah. Kalian juga begitu kan? Nah, kita simak nih. Acil pagi itu sudah bersiap-siap gitu ya, karena dia adalah anak yang luar biasa gitu ya. Dia siap bangun pagi, bantu orang tua dulu setelah mandi gitu ya. Terus kemudian setelah selesai bersiap-siap, sama ibunya ditanya, Acil, apakah kamu sudah siap? Iya, Ibu. Acil sudah siap. Tapi tunggu sebentar ya Acil, kita menunggu seseorang. Siapa yang kita tunggu, Ibu? Kemarin ibunya Benny bilang kalau Benny hari ini mau bareng sama kita. Soalnya ibunya Benny harus ke rumah sakit ngantar ayahnya Benny. Oh, jadi Benny sekolahnya berangkat sama kita ya, Bu? Iya, sabar sebentar ya. Atau kita jemput aja. Aku tunggu dulu deh, Bu. Soalnya aku masih belum selesai nyiapin barang-barangku. Baiklah kalau begitu. Akhirnya Acil pun sibuk teman-teman menyiapkan apa yang harus dibawa. Kalau misalnya kalian, apa nih sih yang harus dibawa ketika sekolah? Kalau aku ya bawa buku, bawa pensil, terus aku juga bawa mainan. Sekolah bawa mainan? Ya iyalah. Buat apa? Loh, kalau istirahat itu terus aku gak mainan lah gimana? Lah jajan toh. Iya, boleh. Boleh kau bawa mainan, tapi mainannya dipakai nggak kalau waktu ketika sedang belajar gitu? Oh ya enggak toh Kak. Nanti kalau pas istirahat. Iya deh, terus gimana itu si Acil? Acil selesai berbenah, tak berapa lama kemudian terdengar suara. Wek. Assalamualaikum Tante. Oh, waalaikumsalam. Wah, Benny sudah datang. Ayo masuk, Benny. Benny pun masuk. Ternyata mereka sudah siap. Benny bilang, Wek. Tante, kita langsung berangkat aja sudah. Baik, beneran kamu nggak butuh minum dulu? Wek. Tidak, aku sudah bawa air minum. Pinter, bawa bekal juga nggak? Wek. Iya, aku bawa bekal makanan. Pinter, ayo kalau begitu siap sudah berangkat? Akhirnya Acil, Benny diantar sama ibunya Acil naik motor. Ya Allah, naik motor kencengan orang loro. Ya orang kecil-kecil, emangnya bisa toh Kak? Loh ya bisa ta, ibu-ibu itu hebat, orang ras terkuat di muka bumi loh. Oh ya Allah, terus gimana? Akhirnya mereka naik motor bareng. Ketika di perjalanan, si Acil berkata, Ibu, aku belum doa naik kendaraan. Oh iya sayang, kalau begitu dibaca. Subhanallah sahara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Neng. Tak berapa lama, sampailah mereka di Paut Cahaya. Sekolahannya terlihat indah, warna-warni, ada banyak gambar-gambar menarik di sana, dan juga gerbangnya tuh dihias bunga-bunga dan juga mainan-mainan Mainan apa Kak? mainan-mainan yang gambar-gambar dari itu loh, alat transportasi, dan itu semua sangat menarik hati anak-anak. Ya Allah, Arek Paut Cahaya pasti seneng ya Kak ya. Sampailah mereka di pintu gerbang. Acil langsung turun, begitu juga dengan si Benny. Mereka pamit dahulu, bersalaman sambil ucap salam. Ibu, aku mau sekolah dulu, doakan ya. Pintar, iya sayang. Semoga kamu mendapatkan waktu yang menyenangkan dan juga punya teman yang banyak. Benny juga ya. Wek. Iya Tante, terima kasih. Assalamualaikum. Baik-baik ya di sekolah. Jangan lupa, sekolah itu bersenang-senang. Iya.
Kuek, 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 kuek. Siap. Dua sahabat itu pun masuk ke dalam gerbang. Ternyata di pintu gerbang sudah ditunggu oleh para bunda yang sudah wangi, seger, dan semuanya menyapa Acil dan Beni. Wah, anak yang solih dan solihah, kalau kalian bertemu dengan para guru, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian langsung lari atau bersalaman? Lah ya tergantung kakak. Kok bisa tergantung sih? Loh, kalau misalnya aku kebelet nang jeding, Oh, astagfirullahaladzim. Ya iyalah, tapi tetap sapa dulu gurunya. oh gitu ya. Si Acil sama si Beni salin. Ketika mereka selesai salin, mereka pun memasuki halaman. Halamannya luas, teman-teman. Di sana ada mainan peluncuran, ada mainan ayunan, dan juga ada mainan mangkok putar dan teman-temannya yang lain. Masya Allah, pokoknya anak-anak pasti senang main di situ. Namun sayang sekali saat mereka meluncur berbarengan, terdengar suara. Apakah kok begini sih? Ada suara. Suaranya itu hampir-hampir gak kedengaran. Hilang, timbul. Hilang, timbul. Ya Allah, suara apa? Si Acil sama si Beni juga bisik-bisik. Katanya si Acil, Beni, kamu dengar sesuatu nggak? Beni pun berkata, Kuek, 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 kuek. Iya, ada suara tangisan. Iya, ayo kita cari suara tangisan itu di mana. Ya Allah, kuek, 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 kuek. Apa itu suara teman kita atau jangan-jangan apa? oh, wah, apakah kira-kira ada apa ya? Aku takut kalau itu hantu. Astagfirullah, pagi-pagi apa ada hantu ya? Gak mungkin orang beriman ditakutin setan. Setan itu takut sama orang beriman. Ayo kita cari sumber suaranya. Dengan hati-hati dan sedikit takut-takut, dua bersahabat itu, si Acil dan si Beni, mendengarkan dengan baik-baik. Telinganya dipasang, mereka mengendap-endap. Sampailah mereka di pojok kelas yang paling pojok. Ada seorang teman yang sedang duduk berjongkok sambil menangis. Ya Allah, tanah Arek nangis. Teman-teman, kalau kalian nemuin anak menangis, kalian bantu apa diejekin? Dibantu apa diajakin ya? Bantunya gimana? Loh, ya ditanya dong kenapa menangis. Kira-kira Acil sama si Beni apa yang dilakukan? Mereka mendekat dan ternyata mereka melihat seekor domba kecil yang sedang menangis. Be. Acil bertanya, Hai teman, kamu siapa? Kenapa kamu menangis? Ibuku meninggalkan aku. Aku tadi ditinggal, tapi sebenarnya aku tidak apa-apa. Terus kemudian kamu masih mau nangis? Gak apa-apa, nangis dulu aja. Kata ibuku, nangis dulu. Kalau sudah cukup baru cerita. Pilih mana? Kamu masih pingin nangis apa cerita? Iya, aku mau cerita. Tapi aku masih pingin nangis. Kuek, 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 kuek. Ya udah kita temenin. selesai dengan rasa sedihnya, akhirnya si domba kecil pun mulai bercerita. Ketika ibunya meninggalkannya di gerbang dan kemudian dia bersalaman bersama para bunda,
Dia berjalan masuk ke halaman. Ketika di halaman, ada satu suara yang mengejeknya. Ya Allah, ono tarik ngecekan. Lo ada. Lo diejek apa kak? Loh ya, kita dengerin dulu ceritanya. Ada satu teman yang kemudian mengejeknya. Katanya, tompel. Ya, di wajahnya si domba kecil itu ada tompel berwarna hitam, teman-teman. Ketika tompel itu dilihat orang, itu akhirnya kadang-kadang menarik perhatian. Bagi orang yang menghargai orang lain, tidak akan menjadi masalah. Tapi buat orang yang cari masalah, maka itu akan menjadi sumber penghinaan. Oh, jadi kamu tadi dihina, diejek karena tompelmu. Kenapa kamu nggak lapor sama Bu Guru? Mek, aku malu. Sebentar. Namamu siapa? Mek, namaku Dombi. Oh, Dombi. Ingat ya, katanya ibuku, itu kalau ada yang orang berani bully kita, laporkan sama Bu Guru. Kalau dia berani pukul-pukul kita, bilang stop, berani teriak. Terus kenapa kamu nangis? Padahal kan tompel itu semuanya yang kasih Allah, yang kasih Tuhan kita. Jadi itu insya Allah pasti ada sesuatu supaya kamu gampang itu dicari sama ibumu. Mbak, iya, aku juga sering dibilang begitu sama ibu. Tapi aku tidak tahu, tiba-tiba saja aku merasa sedih. Kenapa kok ada orang yang masih bilang seperti itu? Ayo kita ke Bu Guru. Maka 3 anak itu pun pergi ke Bu Guru dan melaporkan apa yang sudah dialami oleh si Dombi. Bu Guru dengan telaten menyimak cerita itu. Akhirnya Bu Guru menyampaikan, ketika semua sudah siap berbaris menuju ke kelas, baris rapi sambil berhitung, Bu Guru mulai mengajarkan sebuah lagu untuk anak-anak. Kakak, aku juga bisa. Baiklah, kalau gitu dibantu sama Gasi aja ya. Oke deh. Siap teman-teman yang ada di rumah? Apakah kalian sudah tahu lagu ini? Yuk sama-sama dengerin. Kalau kalian sudah tahu dan bisa, maka ikut nyanyi bareng-bareng ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Kita semua saling sayang, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Wah, mendengarkan itu ternyata ada anak yang menunduk, teman-teman. Dia merasa bersalah. Tapi Bu Guru tidak langsung menegurnya, memberi waktu. Bu Guru di depan kelas bercerita, kalau misalnya kita punya teman yang berbeda, apakah kita boleh mengejeknya? Anak-anak berkata, tidak. Kenapa? Apakah kalian mau diejek? Tidak. Kalau tidak mau diejek, jangan mengejek. Kalau tidak mau dipukul, jangan Memukul. begitu. Akhirnya Bu Guru memberi kesempatan bagi anak-anak untuk merefleksikan apa yang sudah mereka alami hari itu. Kemudian ada seorang teman yang merunduk datang kepada Bu Guru. Bu Guru bertanya, Momo, kamu kenapa? Bu Guru, Momo mau mengaku. Mengaku apa, Momo? Momo tadi menghina Dombi, Bu Guru. Habis wajahnya ada tompelnya. Jadi mulutku gatal ingin menghinanya.
Astagfirullah. Kalau misalnya Momo punya kekurangan, apakah Momo mau dihina sama orang? Momo nggak mau, Bu Guru. Kalau begitu, apa yang harus Momo lakukan? Momo mau minta maaf Bu Guru, tapi Momo malu. Baiklah, nanti Bu Guru bantu. Kita tunggu pulang sekolah dulu ya, biar nanti teman-temannya selesai, kita bisa ngomong sama si Dombi, oke? Siap Bu Guru. Akhirnya setelah selesai semua pembelajaran, anak-anak pulang, Momo, Dombi, Acil, dan juga si Beni diajak bicara sama Bu Guru. Mereka diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang mereka rasakan, termasuk apa yang sudah dilakukan si Momo. Setelah bicara panjang lebar, Momo pun berkata, Dombi, aku minta maaf ya. Aku salah tadi mengatain kamu tampil. Aku tahu kita semua punya hal-hal unik ciptaan Allah. Iya, maafkan aku ya. Iya, aku maafkan. Tapi ingat ya, jangan dilakukan lagi. Nanti aku jadi sedih. Iya, aku akan mencoba. Kalau misalnya aku nanti berbuat salah lagi, ingatkan aku ya. Iya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha. Tuh teman-temannya udah pada pulang nih, anak soleh-soleh semua nih. Ayo udah maafan ya. Iya, maafin ya. Mulai sekarang kita berteman ya. Ingat, kalau misalkan ada yang salah, kita harus saling mengingatkan supaya kita semua senang ada di sekolah. Wak. Iya, aku setuju. Kita kan semuanya kepingin senang berada di sekolah. Benar nggak sih teman-teman? Kalau begitu sama teman kita, apa yang harus kita lakukan? Ya Allah, ya harus saling menyayangi toh Kak. Anak-anak yang solih dan solihah, anak Indonesia yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada, ingat ya, senang sekolah itu butuh diciptakan bersama-sama, mulai dari Bu Guru, Pak Guru, dan juga kalian semua. Jadi tetap senang sekolah ya. Terima kasih, itu cerita pertama dari Kamora. Oke, ini cucu-cucunya Mbak Bendol ya.